Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur kalau hari-hari ini kita sedang memperingati hari ulang tahun dari negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puji Tuhan kalau kita mengingat akan perjuangan dari pahlawan-pahlawan puluhan tahun yang lalu. Oleh karena jasa-jasa mereka lah, kemudian bangsa ini boleh ada sampai sekarang ini. Dan berkat dari mereka, maka bangsa Indonesia ini lepas dari yang namanya penjajahan. Nah, saya mau berikan judul renungan pagi hari ini, siapa yang melepaskanku? Siapa yang melepaskanku? Karena ternyata bukan hanya bangsa Indonesia yang pernah dijajah. Bukan hanya bangsa Indonesia yang pernah merasakan penjajahan. Saya percaya kita semua tahu bersama, kita dulunya juga pernah ada di dalam penjajahan. Penjajahan apa? Tentu penjajahan dosa. Nah, kita mau buka satu kebenaran firman Tuhan, Roma pasal 7 ayat 24. Roma pasal 7 ayat 24. Saya mau berangkat dari ayat ini dan kita mau lihat pengertian lebih mendalam dari ayat ini. Roma pasal 7 ayat 24. Di sana berkata begini. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini adalah ungkapan dari Rasul Paulus. Memang ada perdebatan, ada dua tafsiran, apakah Paulus mengatakan ini masa lampau waktu dia belum mengenal Yesus, belum terima Yesus, atau waktu sekarang, past tense atau present tense, waktu sekarang. Nah, terlepas dari perdebatan ini, saya tidak mau masuk ke arah sana, tetapi kita mau lihat bahwa Paulus mengungkapkan bahwa dia ini manusia celaka. Kita mau lihat mengapa Paulus berkata bahwa aku ini manusia celaka. Apa artinya celaka? Ya, kita tahu celaka itu adalah akar kata dari kecelakaan, kemudian sinonim dari mungkin musibah, penderitaan dan sebagainya. Nah, mengapa Paulus katakan aku ini manusia celaka? Nah, kalau kita memperhatikan dari bahasa aslinya secara harafiah, ya, bahasa aslinya secara harafiah, ini seperti sebuah ungkapan teriakan penderitaan. Sekali lagi, ketika Paulus mengungkapkan bahwa aku manusia celaka, pakai tanda seru lagi di situ. Ini seperti sebuah teriakan penderitaan yang berat, beban yang berat, tekanan yang berat karena dosa. Karena kalau kita baca, saudara, dalam satu perikop ini, bahkan terutama Roma, kitab Roma ini banyak mengupas tentang kehidupan yang lama sebelum menerima Yesus dengan kehidupan yang baru. Tentu sebelum manusia yang lama, sebelum mengenal Yesus, belum menerima Yesus, itu adalah kehidupan di bawah hukum dosa, di bawah perhambaan dosa. Nah, Paulus mengatakan aku manusia celaka. Dia seperti seolah berteriak bahwa dia mengalami penderitaan yang berat, beban yang berat karena dosa. Celaka di sini juga bisa meliputi pengertian bahwa dia dibebani sebuah pekerjaan atau tekanan yang berat. Dan kita tahu itu adalah hukum Taurat. Memang kalau kita baca satu perikop, di sana dikatakan bahwa hukum Taurat tidak salah. Tapi hukum Taurat itu menunjukkan dosa. Tapi di sana banyak tuntutan-tuntutan yang manusia tidak akan bisa memenuhi semuanya itu. Karena bagian lain dalam firman Tuhan katakan kalau satu saja kita lalai, maka kita bersalah terhadap semua hukum Taurat itu. Betapa seperti sebuah beban yang dipikulkan kepada kita ketika kita memandang hukum Taurat yang jumlahnya ratusan itu. Hukum Taurat bukan hanya 10, ada ratusan.
600 sekian hukum Taurat. Itu luar biasa. Makanya Paulus mengatakan, aku ini manusia celaka. Karena dosa, karena tuntutan hukum Taurat itu, aku ini manusia celaka. Seperti ada penderitaan yang berat, ada tekanan yang berat, itu saya alami, saya hadapi. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Lalu dia katakan lagi, karena aku ini manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi artinya Paulus berkata bahwa aku ini manusia celaka karena ternyata ada tubuh maut. Dan dia ingin lepas dari tubuh maut itu. Apa maksud dari tubuh maut? Secara literal, tubuh maut ini adalah menunjuk pada diri kita. Tubuh kita, hidup kita yang hanya dikuasai oleh dosa. Batin kita, akal budi kita, seperti Paulus katakan, aku ingin melakukan apa yang baik, tapi justru yang jahatlah yang aku lakukan. Jadi karena kita hidup di bawah jajahan dosa itu, keinginan batin kita yang terdalam ingin melakukan apa yang baik itu dilemahkan dan dikalahkan oleh dosa. Dan pada akhirnya dosa yang menang sebelum kita dimerdekakan oleh Yesus. Jadi secara literal itu menunjuk kepada diri kita sendiri yang sudah dikuasai oleh dosa. Nah, menarik, saya sempat baca beberapa catatan, beberapa referensi, bahwa ternyata pada waktu itu ada sebuah kebiasaan atau tradisi dari Romawi di mana penjahat yang cukup, bisa dikatakan cukup tinggi kejahatannya, maka hukuman yang dia berikan, kita lihat dulu kan hukumannya banyak, ada salib, hukuman Romawi kejam-kejam ya, ada yang diadu dengan binatang buas, dengan singa, dengan banteng dan sebagainya, kemudian diikatkan di 2 ekor kuda, dan 2 ekor kuda itu berlari ke arah yang berseberangan, kemudian maka manusia ini akan ditarik oleh kuda, kemudian air dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Ada banyak hukuman. Salah satu hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang bersalah waktu itu adalah di punggungnya ini akan diikatkan mayat ya yang sudah mulai membusuk. Coba bayangkan saudara, orang ini betapa menderitanya karena ada mayat. Jadi memang Paulus di sini menunjuk kepada tubuh maut itu adalah tubuh yang ada dosa, yang dikuasai oleh dosa. Tapi bisa juga menunjuk Paulus kepada apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Memang ada hukuman yang seperti itu. Maka dari peristiwa atau hukuman yang seperti itu, Paulus menggambarkan bahwa seperti itulah kehidupan di bawah hukum dosa. Seperti orang yang ada beban mayat, orang hukuman yang ada beban mayat di punggungnya. Sama halnya dengan kita, orang-orang yang ada maut, tubuh maut. Maka Paulus katakan, aku ingin lepas karena ada tubuh maut. Karena dosa-dosa kita maka tubuh maut, ada hukuman, ada upah dosa itu menjadi bagian dalam hidupnya orang-orang pada waktu itu, khususnya di sini yang dimaksud juga adalah Paulus. Maka Paulus katakan, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dalam artian kalau kita sekali lagi mencermati tradisi pada waktu itu, bisa jadi itu sebagai sebuah gambaran. Hukuman yang terjadi, dia diikatkan mayat di belakangnya, itu menggambarkan kuasa dosa, kuasa maut yang ada pada kita. Nah, Paulus katakan, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 23 di sana akan menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud tubuh maut ini juga adalah seperti kita ditawan oleh dosa. Kita jadi tawanannya dosa, maka kita tidak bisa bebas. Maka Paulus berkata, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Coba kita bayangkan saudara ya, kalau kita kemana-mana bawa mayat,
di punggung kita. Tentu kita tidak bisa bebas, kita tidak nyaman, dan itu adalah hukuman yang mengerikan sekali. Sama halnya dengan hidup kita di bawah dosa, di bawah hukum maut, kita tidak bebas. Kita tidak bisa nyaman. Kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Maka Paulus katakan, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya percaya kita juga akan bertanya, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena orang yang akan melepaskan, berani-berani melepaskan mayat itu dari orang hukuman tadi, maka orang yang melepaskan itu harus menggantikan dia untuk dihukum. Kalau kita pakai sudut pandang mencermati ayat ini dari tradisi dan dari kebiasaan waktu itu, dia yang harus menggantikan untuk dihukum kalau dia berani-berani untuk melepaskan mayat atau tubuh maut itu dari seorang hukuman. Gampangannya ini menjadi satu gambaran kepada kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa juga melepaskan tubuh maut itu. Karena mereka sama-sama punya tubuh maut dalam diri mereka. Manusia tidak bisa menyelamatkan manusia karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Bagaimana bisa dikatakan orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Tidak bisa. Maka Paulus tanya, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi ayat 25, Paulus langsung jawab, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pertanyaan dari judul renungan ini, siapa yang melepaskanku? Jawabannya adalah Yesus. Seperti orang yang tadi ada tubuh maut, ada mayat, apapun sudut pandang yang kita lihat ya. Saya coba tadi memberikan beberapa sudut pandang, apapun itu. Tubuh maut yang pada artian literal, atau tubuh maut yang pada artian hukuman tadi. Bisa enggak? Siapa yang bisa melepaskan itu? Siapa yang bisa melepaskan kita dari dosa, dari maut? Jawabannya cuma satu, Yesus Kristus. Dan di sana ditegaskan Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita ingat ayat ini, maka kita akan ingat tawaran Yesus dalam Matius 11 ayat 28, ayat yang sangat kita kenal. Mari datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi waktu Paulus bertanya, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut? Dia lesu, dia letih, dia berbeban berat karena tubuh maut itu di dalam hidupnya. Dia bisa menjawab syukur kepada Allah yang oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasa-rasanya seperti Paulus ingat, kita pun juga mengingat bahwa Yesus pernah menawarkan ini. Kalau kamu mau lepas, kalau kamu mau bebas, kalau kamu mau mengalami kelegaan dari semua letih, lesu dan beban beratmu, aku yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Pertanyaan Paulus ini sebelum ditanyakan oleh Paulus sudah pernah dijawab oleh Yesus. Meskipun tidak ada yang menanyakan, bahwa dia yang sanggup memberikan kelegaan. Kelegaan dari apa? Kelegaan dari perjuangan hukum di bawah hukum Taurat. Mereka yang tadinya berjuang dengan kekuatan sendiri untuk memenuhi hukum Taurat. Tetapi kelegaan itu bicara soal kasih karunia, bicara soal keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Maka kita berapa kali, saya percaya kita ngerti hal ini. Kita sudah ingat hal ini, paham hal ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa berkata seperti Paulus, syukur kepada Allah? Seberapa banyak kita bersyukur? Seringkali kita hanya bersyukur soal berkat jasmani. Seringkali kita hanya bersyukur soal materi, bersyukur soal nafas, bersyukur soal, oh Tuhan baru kasih saya berkat ini, oh Tuhan baru jagai, oh Tuhan baru sembuhkan saya. Tidak salah, kita harus bersyukur dalam segala hal. Tapi apakah kita setiap hari mencoba merenungkan ini baik-baik, saudara? Bersyukur bahwa saya ada sekarang ini bukan sekedar ada secara fisik, tapi saya terima janji keselamatan dari Tuhan. Itu karena kemerdekaan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Jadi siapa yang bisa melepaskan? Siapa yang melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan dulu? Pahlawan-pahlawan.
Siapa yang bisa melepaskan kita? Tidak lain adalah Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 1 sampai 4, saya hanya bacakan saja, saudara renungkan sendiri di rumah. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Demikianlah, ini masih sambungannya dengan ayat-ayat yang tadi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Caranya gimana? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi, siapa yang bisa melepaskan kita? Syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus. Mari terus naikkan syukur setiap hari, karena Dia yang sudah mengerjakan kelepasan itu buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.